Abang usulannya adalah ganti menteri. Pokoknya begitu mau ter-PHK. setahun, mau 2 tahun. Iya, mau setahun 2 tahun orang ter-PHK, dia ngambil tabungannya, ambil. Masih mau demo apa enggak? Pasti. Yuk kita bersuara. Abang Said Iqbal apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini Mbak saya Indri. bicara dengan seorang presiden. Wih, ya, presiden kecil. KSPI. KSPI. Gimana Bang? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, nah ini saya pengen ngobrol soal sesuatu yang baru. Ya. Yang baru banget keluar di media hari ini. Ya. Yang mengatakan bahwa presiden meminta Menteri Tenaga Kerja untuk memudahkan pencairan JHT. Iya. Nanti soal formulasinya kita akan tahu ya, karena Iya. kan belum dikeluarkan. Betul, betul. Formulasinya seperti apa. Tapi Betul. ini perkembangan bagus atau tidak menurut Abang? Sangat bagus, berarti presiden menangkap suara rakyat. Dan sesuai dengan aturan PP nomor 60 tahun 2015. Oleh karena itu, menteri harus segera 2 hal. Yang dilakukan menteri mengeluarkan Permenaker nomor yang baru, nomor berapa lah nanti. Revisi bentuknya. Ya, revisi nomor berapa sekian, isinya 2 aja. Satu, menyatakan tidak berlaku Permenaker nomor 2 tahun 2022, kan perintah presiden jelas. Oke. Nomor 2, memberlakukan kembali Permenaker nomor 19 2015. Cukup 2 itu? Cukup 2. Selesai dong. Selesai. Iya, kan sudah ada dari dulu. Itu harapan Permenaker. Abang. Iya. Tapi kan kita tidak tahu formulasi seperti apa yang bentuk dimudahkan gitu kan, disederhanakan. Itu yang seperti apa? Apa mungkin dari 56 tahun jadi 50 tahun? Ya. Atau jadi 45 tahun? Iya. Kan kita nggak tahu gitu. Bentuknya tuh yang harapan Abang sendiri maunya seperti apa? Saya yakin presiden memahami itu. Karena ada timnya kan yang menangkap suara-suara netizen dan suara rakyat. Satu, tidak perlu menunggu usia pensiun. Artinya ketika buruh ter-PHK, ya saat itu dia bisa mengambil tabungan. Seperti yang kita di sudah-sudah bank. ya? Iya, sudah-sudah. Oke. Yang kedua, jumlahnya tidak 30% atau 10%, tapi 100%. Yang ketiga, harapan kita paling lama 1 bulan sudah bisa dicairkan setelah ter-PHK. Itu yang saya rasa yang dimaksud dengan memudahkan dan menyederhanakan. menyederhanakan. Itu Saya pikir harapannya begitu. Iya. Walaupun kemudian nanti Ibu Menteri kan akan memformulasikan, kemudian akan apakah merevisi dalam bentuk yang memang diharapkan oleh buruh gitu kan. Betul. Kita belum tahu. Betul. Kalau balik lagi ke yang kemarin, beratnya nunggu sampai 56 tahun itu teman-teman buruh tuh kayak apa tuh Bang? Kayak apa? Mendengar itu tuh kayak marah, kayak kesel atau apa tuh Bang? Yang kemarin waktu awal-awal diumumkan oleh Ibu Menteri. harus kita lihat timingnya ya. Ini orang lagi susah, banyak PHK di mana-mana. Orang membutuhkan dana cash. Ada 2 hal. Kalau dia sudah rata-rata di PHK kan Mbak Indri itu usia 30-40 tahun. Nah usia dan rata-rata perempuan. Dan usia 30-40 tahun sangat susah lah orang mencari kerja. Oke. Memang ditawarkan JKP. JKP cuma 6 bulan dan itu juga nilainya kecil sekali. Yang dibutuhkan adalah untuk dana di mana ketika mereka susah mencari kerja, mereka ada tabungan dalam bentuk JHT itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, Sambil nyari kerja, sambil nyari kerja. mata pencaharian Betul, lain. tapi Ya. saya rasa agak sulit karena 30-40 tahun usia bukan yang bisa diserap oleh tenaga kerja. Karena karyawan kontrak dan outsourcing selalu mensyaratkan maksimal usia 25 tahun. Kalau 30-40 tahun udah sulit. Nah, kalaulah ada usia-usia 30-40 tahun yang tidak lagi ingin melanjutkan kerja, biasanya dia untuk wirausaha. Iya. Kuliner, Untuk modal gitu ya. usaha kecil-kecilan. Oke. Apalagi sekarang dengan sistem sosial media, dia bisa dari rumah sambil menjaga anak, tetap dia bisa usaha. Sifat itu kan harusnya didukung oleh pemerintah. Karena sudahlah tidak bisa memberikan lapangan kerja, seharusnya wirausaha kecil ini diberi ruang yang cukup dengan mengambil dananya sendiri. Itulah kita sebut Itu JHT. uang sendiri ya, Bang? Uang sendiri. Kan 2% sendiri. dibayar oleh buruh, Aha. 3,7% dibayar oleh pengusaha. Iya. Tapi tetap potongannya kan dari upah. Oleh Oke. karena itu dia tidak ada unsur uang pemerintah. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak gitu. ada. Jadi di situ kepentingan pemerintah untuk nahan-nahan sampai umur 56 tahun itu jadi pertanyaan gitu. Pertanyaan besar dan menimbulkan spekulasi. Apa aja tuh Jangan-jangan yang pertama tidak ada kecukupan dana. Untuk Kan untuk membayar JHT ketika diambil saat PHK. Kan PHK besar-besaran Kan uangnya di tengah ada, pandemi. Bang Mas. Nah, tapi kita harus lihat 550 triliun dana kelolaan daripada BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan
372 triliun itu JHT, fresh money, dana segar. Sayangnya itu kan lebih dari 60% ditaruh di surat utang negara, obligasi yang investasi kan jangka panjang. Nah, kira-kira mungkin yang tinggal liquid itu sekitar 20-30% mungkin. Nah, 20-30%. Kita nggak tahu angka persisnya ya Bang ya? Ya, kalikan aja 372 triliun. Nah, begitu PHK besar-besaran yang sekarang jumlahnya katanya 3,7 juta orang, kalikan misal setiap orang rata-rata mengambil 20 juta, jebol. Oh, di situ. Kemudian, tar dulu, jangan ngambil dulu gitu. Itu spekulasi kan Bang? Kalau hitungan matematis, ya seperti itu. Kalau nggak seperti itu, untuk apa ditahan? Toh, kalau dibilang, kan Bu Menteri sempat ngomong tuh, demi kasih sayang. Supaya nanti pada masa tuanya dapat uang banyak. Iya. Itu 2004 ketika Undang-Undang SJSN dilahirkan, belum ada jaminan pensiun. Tapi ketika Undang-Undang BPJS tahun 2011 dilahirkan, sudah ada jaminan pensiun. Dengan demikian, untuk hari tua, kita bisa mengandalkan jaminan pensiun. Untuk ketika terjadi shock ekonomi, misal krisis ekonomi, wabah penyakit yang berkepanjangan, pandemi yang tidak kita ketahui kapan, kan PHK di mana-mana. Iya, banyak banget itu. Banyak banget. Kalau kita mengandalkan perusahaan pesangon, nggak mungkin. Uang dia ditutup perusahaannya, dari mana uangnya? Hutangnya aja menumpuk. Kalau ngandalkan pemerintah, pemerintah juga udah tersedot dana untuk misal kayak kita pandemi. Pandemi, ya. Satu-satu jalan, tabungan. Dan seluruh dunia, sebagai ILO governing body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkantor di Jeneva, itu lazim. Kalau sifatnya tabungan sosial. Tapi kalau sifatnya menggunakan hitungan aktuaria, seperti jaminan pensiun, seperti jaminan pengangguran atau unemployment insurance, memang dia nggak boleh. Dia harus menunggu masanya. Kalau pensiun berarti masa pensiun, kalau unemployment insurance ketika terjadi dia menganggur. Tapi kalau tabungan, kita nabung di bank 1.000, besok kita mau ambil juga boleh. Cuma ini bedanya tabungan sosial di BP Jam Sostek. Oleh karena itu BP Jam Sostek ketika dia investasi yang sifatnya jangka panjang, jangan banyak-banyak dong. Itu diinvestasikan juga hasil investasinya nggak lari ke yang nyumbangin duit ya? Sebenarnya kalau hasil untuk investasinya, kalau mereka laporkan, saya baca secara sekilas, memang di atas bunga deposito masih lumayan. Tapi sekarang misal Mbak Indri begini, Jam Sostek, BP Jam Sostek ngasih hasil investasi 6%, katakan per tahun. Kemudian kalau saya dapat 30 juta, saya buka warung bakso. Dan itu cerita teman-teman ya, warung bakso, atau katakan kuliner kecil-kecilan, online apa, kerajinan tangan. Dia bisa dapat return of investment, artinya keuntungan bisa 20%. Jauh lebih menguntungkan kan. Selain dia bisa bertahan untuk biaya hidupnya, untuk pengembangan hasil usahanya pun relatif lebih besar dari investasi kalau kita tetap ada di BP Jam Sostek. Dan nggak mungkin kita nunggu misal usia saya 30 tahun sekarang, pensiun 56 tahun, masa 26 tahun saya dalam merana. Ya kalau pemerintah langsung bisa kasih kerjaan. Kan dibilangnya itu usia produktif, masih bisa cari kerja, masih bisa cari uang gitu. Nanti supaya umur 56, masa tuanya itu terjamin ada uang gitu loh Bang. Fakta lapangannya, usia 30 sampai 40 tahun, khususnya pekerja-pekerja perempuan loh yang paling banyak loh Mbak Indri. 80% yang ter-PHK itu pekerja perempuan. Gimana dia mau cari kerja? Kalau orang masuk kerja saja, coba deh lihat buka lamaran-lamaran, apakah bursa tenaga kerja yang dikelola oleh pemerintah atau kita lihat di Google atau di media-media, itu rata-rata mensyaratkan 25 tahun. Kecuali yang pendidikan D3 sampai S1. Tapi kan PHK rata-rata pendidikan SMP, SMA. Apalagi kalau di SMP, sulit sekali mencari kerjaan. Dan sekali lagi, tabungan sosial bisa diambil ketika terjadi shock ekonomi. Kasus pandemi COVID dan 2015 yang lalu PHK terjadi akibat wabah penyakit, krisis ekonomi, dan pandemi yang tidak kita bisa tahu. Bang, aku lihat nih di sosmed dan juga di online Abang bilang sampai yang untuk Menaker harus dipecat atau dipenjarakan atau apa gitu? Layak. Kalau keras banget loh itu. Saya ini kan menyuarakan apa yang dirasakan kaum buruh. Karena kebetulan saya kan presidennya buruh. Wajar kan? Kalau saya presiden pengusaha, ya saya suara pengusaha, saya presiden buruh. Sederhana, ada berulang-ulang Menteri Tenaga Kerja itu menyakiti sekali, melukai dan menyakiti
kaum pekerja buruh. Pertama Omnibus Law. Bagaimana mungkin orang kerja outsourcing seumur hidup? Itu nggak kerja Menaker sendiri loh Bang. Ya, tetapi kan dia sebagai VIC-nya. Oke. Dia harusnya bisa menjadi first line untuk menghadapi menteri-menteri terkait lain dalam batasan-batasan tertentu. Ini ada konvensi ILO loh gitu. Oh, oke. Ini ada batasan hukum internasional. Oke. Ini ada tentang rasa keadilan, kan dia bisa memerankan Oke, itu. Omnibus Law. Terus Omnibus apa Law lagi? yang kedua upah. Bayangkan nggak naik upah 0 rupiah. Padahal tahun lalu pertumbuhan ekonomi negatif, naik upahnya 3,14%. Pertumbuhan ekonomi hari ini 3%, naik upahnya 0. Kalaupun naik menghina sekali. Saya diketahui sama teman-teman internasional saya itu dari Inggris, dari Prancis itu. Berapa naik upah? Naik upah 37.000 rupiah per bulan. Kalau kita bagi 30 hari, 1.250 rupiah. Ke toilet publik itu berapa? 2.000 rupiah. Ke toilet aja nombok gitu loh, kan kelewatan. Ditambah lagi tiba-tiba ketika orang ter-PHK, dia tidak bisa mengambil tabungannya. Dan itu bukan uang pemerintah. Oke, Abang bilang tadi Itu yang berulang-ulang, menyakitkan. bertubi-tubi, udah 2 Iya. tuh. Terus apa lagi yang JHT. JHT? Iya. Oke. Jadi kan akhirnya kami berpendapat ini menteri tidak bisa memerankan fungsi keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan buruh. Lebih banyak dari sudut pandang pengusaha Oke. dan tidak mau mendengar apa yang terjadi di buruh. Abang usulannya adalah Ganti menteri. gitu ya. Iya. Kalau yang saya bilang penjara Diganti kan Said Iqbal. enggak. Oh, enggak. Banyak orang yang lebih layak lah. Kalaupun Oke. dia dari saran saya sih jangan politisi. Kalau nggak dia pengusaha, pimpinan buruh. Kalau dia pengusaha, sebaiknya pengusaha yang memang bisa memberikan keseimbangan. Herman Suparno saya rasa dari PKB tapi dia pengusaha. Oke. Dia bisa menempatkan Ini Pak masukan Herman untuk itu. Bapak Presiden kan, Harusnya kan begitu. itu hak prerogatif Iya, kan. Betul, itu hak prerogatif Presiden. Makanya dalam surat resmi KSPI dan Partai Buruh, kebetulan saya juga Presiden Partai Buruh, kami kirim surat ke Presiden, sebaiknya diganti, cabut Permenaker, dan sebaiknya Pak Presiden menggunakan hak prerogatifnya, menteri yang memahami dunia usaha sambil juga memahami kesejahteraan buruh. Oke. Atau pemimpin buruh. Saya rasa Andi Gani layak. Oh, Iya, menurut saya. Itu your Menurut bro. saya, my best friend. Kalau yang dipenjarakan itu direksi. Maksud saya begini. Dalam undang-undang BPJS jelas subsidi antar program itu nggak boleh. Nah, JKP, jaminan kehilangan pekerjaan itu rekomposisi itu subsidi antar program. Kalau direksi melakukan itu, kami akan tuntut 8 tahun penjara menurut undang-undang Omnibus Law. Oke. Dan ketika mereka menggunakan program perumahan untuk menggunakan dana JHT 30%, walaupun dibolehkan oleh PP, ya PP nomor 46 dan diperbaiki PP nomor 60 dua-duanya tahun 2015, kenapa untuk ambil JHT penuh nggak boleh? Atas dasar apa dia menggunakan itu? Kira-kira Itu begitu. pernah Abang sampaikan ke Terbuka. menteri langsung. Kalau ke menteri sudah kita sampaikan waktu aksi beberapa waktu yang lalu. Kalau ke BPJS ya? BPJS kita menyampaikan jauh sebelum JHT ini ada Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dan Mbak Indri kan ingat ya, kita ingat bahwa waktu itu ada satu dramatisasi. Kejaksaan Agung gerbek Ya. kantor pusat BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Di situ ditemukan potensi loss daripada unrealized cost. Artinya seharusnya kita dapat untung, tapi dia tidak bisa untung akibat mismanagement. Ya, itu Tidak ada uang- cut loss. Uang besar itu. 48 triliun. Kemudian turun lagi 20 triliun. Hari ini deponering. Nah, kalau begitu buat apa itu dramatisasi itu? Kita nggak pernah tahu. Oke. Mbak Indri, saya, siapapun mereka yang bekerja, kita membayar iuran. Iuran itu kan gini Mbak Indri. Kalau dulu zaman Orde Baru atau sebelum ada Undang-Undang BPJS atau dulu kita kenal dengan Jam Sostek adalah dana yang dikelola oleh BUMN. Iya. Sehingga dia menjadi dana negara atas nama konstitusi. Semenjak ada Undang-Undang BPJS nomor 24 2011, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana titipan. Iya. Disebutnya trust fund. Oleh karena itu ketika dia mau menggunakan, maka dia harus minta izin dulu kepada yang pemilik dana. Oke. Itulah yang kita sebut dengan trust fund body. Dulu kita inginnya Dewan Wali Amanat, tapi sekarang disebutnya Badan Hukum Publik. Oke. Nah, oleh karena itu dia Badan Hukum Publik di bawah Presiden, menteri tidak bisa lagi atau direksi BP Jam Sostek seenak-enaknya mengelola uang tanpa public hearing, uji publik, dan mendengarkan DPR. Oke.
tentang program-program Permenaker nomor 2 2022, hampir semua anggota DPR yang saya tanya tidak tahu. Udah nggak tahu loh. Iya. Tiba-tiba Berarti aja kan keluar tiba-tiba permen. aja keluar. Permennya gitu. pahit lagi. permen pahit. betul. Iya, permennya pahit lagi. Jadi kaget gitu orang-orang. Nah sekarang Bang, ini kan katanya mau revisi gitu kan. Kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Nah, dengan alasan salah satunya ada jaminan kehilangan pekerjaan gitu kan. Kalau ini revisi dan sesuai sama buruh, JKP masih perlu nggak? JKP itu sesungguhnya program yang baik. Cuma Ya, karena perlu dilakukan, nggak? Perlu nggak? kami Atau menyebutnya udah nggak usah? bukan JKP yang perlu. Kami menyebut unemployment insurance, jaminan pengangguran. Konvensi ILO tentang jaminan sosial tidak dikenal JKP. Karena JKP, mari kita bedakan, yang dikenal adalah jaminan pensiun. Jaminan pengangguran. Unemployment insurance. Apa bedanya? Kalau unemployment insurance itu kesinambungan daripada anggaran terjaga karena diiur oleh saat bekerja buruh bayar iuran, pengusaha bayar iuran, pemerintah bayar iuran. Kalau JKP dia disebut rekomposisi dari jaminan kecelakaan kerja diambil sedikit iurannya, dari jaminan kematian diambil sedikit iurannya. Sekarang siapa yang jamin kecukupan iuran ketika ledakan PHK? Saya dan Mbak Indri ketika bayar iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan kematian, akadnya ketika kita bayar, kalau kita kecelakaan kerja ada uangnya. Iya. Kalau kita mati ada uangnya. Nah sekarang tiba-tiba kita akadnya untuk tabungan kita sendiri, asuransi sendiri untuk kecelakaan kerja dan kematian, diambil suruh bayar orang yang ter-PHK, kita nggak tahu siapa. Masa uang kita diambil orang yang ter-PHK, negara kan jahat bener. Tanda petik, merampas secara konstitusional. Memang pakai undang-undang, tapi dia merampas iuran kita yang disebut rekomposisi. Berarti boleh nggak aku simpulin JKP nggak usah ada? JKP diganti dengan unemployment insurance, lebih tepatnya itu, jaminan pengangguran. Dan JKP, kalau kita mengundurkan diri, misal Mbak Indri kerja 20 tahun, saya kerja 20 tahun. Selama 20 tahun kan kita mengiur JKK sama JKM-nya. Terus selama 20 tahun juga JKK JKM kita udah dipotong. Tapi kita kan, ini capek nih kerja, saya mau wirausaha, mundur. Uang kita yang dipotong itu nggak boleh kita ambil. Di JKP kan nggak dapat mengundurkan diri. Atau kita resign, nggak dapat. Loh, harus kehilangan pekerjaan karena pemecatan. Iya. Kalau dia dipecat, boleh dia dapat JKP. Itu pun cuma 6 bulan. Tapi kalau orang mengundurkan diri, nggak dapat. Padahal selama 20 tahun kita kerja, sebelum kita mengundurkan diri, kan sudah dipotong JKK dan JKM kita untuk JKP. Itu uang kita ya? Uang kita lah. JKK dan JKM kan akadnya buat kita kecelakaan kerja dan kematian. Dan kita misal 20 tahun kerja, kita dipotong terus. Ketika kita mengundurkan diri nih, bukan PHK. Mengundurkan diri atau pensiun dini, nggak dapat. Terus uang kita kemana? Masa dikasih orang lain? Enak bener negara. Bayar orang PHK, nggak pakai uang negara, pakai uang rakyat. Itu nggak fair. Maka tidak ada istilah rekomposisi. Begitu pula karyawan kontrak dan karyawan outsourcing. Sekarang memang tidak ada karyawan kontrak yang besar. Tapi kalau nanti ekonomi udah normal, karyawan kontrak misal, saya dikontrak 1 tahun. Ketika saya dikontrak 1 tahun, JKK dan JKM saya kan dipotong juga gaji saya. Dan sebagian diambil selama 1 tahun untuk JKP orang lain yang saya nggak tahu siapa. Ketika 1 tahun saya habis kontrak, nggak dapat JKP. Padahal selama saya dikontrak 1 tahun, uang saya dipotong. Kan nggak adil. Makanya bukan kita tidak setuju JKP, JKP diganti dengan program jaminan pengangguran. Ketika saya mengundurkan diri, berarti sekarang saya nganggur. Dapat jaminan pengangguran. Beda Bang, dengan berarti JKP. usulan dari Abang dan juga teman-teman buruh, salah satunya adalah itu ya. Ya, jaminan pengangguran. Jaminan pengangguran, Unemployment satu. insurance. Terus tadi untuk yang revisinya itu adalah membatalkan Permenaker nomor 2 2022 dan memberlakukan Permenaker yang lama nomor 19 tahun 2015. Itu harapan. Harapan. Ya. Ini 3 nih, 3. Iya. Sekarang kan lagi revisi nih, ya. Lagi revisi pembahasan, nggak tahu deh. Merasa perlu nggak sih Abang untuk didengar, teman-teman buruh untuk didengar, oh pengennya ini gitu, revisinya ini, nggak usah. Nggak perlu, tinggal perintah presiden jelas. Sederhanakan, permudah. Ya kalau mempermudah, kasih aja uang buruh.
Ngapain lu ambil? Lu kan nggak punya hak di situ. Dan menteri atas nama siapa? Wong presiden udah bilang permudah. Apa itu lebih cepat dan begitu di PHK kan presiden bilang juga. Begitu di PHK bayarkan. Selesai. Oke. Gitu. Nah, masih mau demo apa enggak? Pasti. Kalau kan kita harus apa? kawal. Oh. Kalau revisinya tidak sesuai harapan. Jadi Makanya- nunggu keluar dulu nih revisi kayak apa nih? Ya, kita harus beri kesempatan menteri. Saya yakin Bu Menteri ini kan orangnya baik sekali, humble. Udah beberapa kali kita ketemu. Secara personal ya, kan yang kita personal, terutama saya yang personal tentang kebijakan. Gak ada hubungan dengan personal. Personalnya baik sekali, humble. Saya yakin dan berani, berkeyakinan. Tadinya kita juga mau ketemu nih, diundang. Tapi Kapan? dampaknya hari ini. Oh iya? Tapi dibatalin, Karena gara-gara udah ada ada perintah itu. presiden. Ya. Nah, kita berharap Ibu Menteri untuk membuat revisi yang dimaksud oleh Bapak Presiden terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 mencabut Permen 02 tadi, memberlakukan, dan kalau ada orang di PHK bayar JHT. Jangan nanti saya khawatir gini, tiba-tiba yang tadi berlaku Mei kan mundur, revisinya cuma mundur jadi 1 tahun gitu. Nah, itu kan nggak sesuai harapan Presiden. Atau yang saya dengar-dengar berkembang diskusi-diskusi di internal Kemenaker, oh iya jangan langsung dicairkan. Tapi masa kepesertaan 5 tahun atau masa kepesertaan 10 tahun itu juga kita nggak setuju. Pokoknya begitu Mau ter-PHK, setahun, mau 2 tahun. iya, mau setahun 2 tahun orang ter-PHK, dia ngambil tabungannya, ambil. Nggak cuma PHK loh, yang resign juga. Ya harus. Iya kan? Mau resign, PHK, mengundurkan diri, karyawan kontrak, karyawan outsourcing, kan mereka tabungannya. Misal kita dikontrak setahun nih, misal umur kita 25, kerja setahun 26. Masa kita nunggu 30 tahun hanya uang yang seemprit begitu yang kita bisa mau pakai. Ya kalau kita dapat juga kerjaan lagi. bisa menyambung hidup buat makan Itulah loh. buat orang-orang kecil, makanya Bu Menteri jangan hanya duduk di belakang meja. Saya sebenarnya kalau nanti ketemu nih mau ngajak satu hal doang. Bu, kita turun ke Cilincing, kita turun ke Bantar Gebang. Tuh ada 3.000 orang anggota KSPI, jangankan bicara JHT. 2 tahun karena dia nggak tahu status kerjanya PHK atau tidak PHK, upahnya nggak dibayar. Pesangonnya nggak diberikan. JHT-nya nggak bisa diambil. Terus siapa yang kasih makan? Berapa orang? 3.000 Wow. di Bantar Gebang. Wow. Di Cilincing mungkin hampir 1.000-an. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Udah 2 tahun. Nah, kalau dibilang 6 bulan setelah dapat JKP bisa dapat kerja, tuh enggak tuh 3.000 di Bantar Gebang, 1.000-an di Cilincing, kan dekat dari Kemenaker. Saya mau ajak beliau turun ke bawah. Jangan hanya duduk di belakang meja, dengarkanlah apa yang terjadi di bawah. Masa Bu Menteri nggak tahu? Pasti tahu juga dah Bang. Tahu atau pura-pura tidak tahu, kita nggak Aku nggak tahu. tahu. Jadi jawabannya begitu kan. Jadi masih akan terus ngawal ini sampai dengan tadi usulan 3 itu Pasti, keluar. Pasti. Kan itu suara buruh ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menyuarakan? Itu aja lah. Resiko apapun kalau kita ambil. Gitu aja. Kalau ternyata revisinya nggak sesuai nih. Demo terus. Woi, ngeri. Sekarang gini, saya pakai ajak logika, pakai undang-undang, pakai PP. Undang-undangnya sama, PP-nya sama. Perintah presidennya jelas. Apa sih yang diototin gitu? Apalagi gitu. Iya, kecuali uangmu. Jangan terlalu jahat lah sama orang-orang kecil ini. Toh kamu nggak ngerasain pernah susah. Ini kan orang-orang yang ter-PHK kehilangan pekerjaan. Dan lagi pandemi nggak mungkin mudah mencari kerja. Cobalah berempati sedikit. Itu yang kita minta oleh menteri. Ambil resiko. Dipecat sekalipun harusnya berani. Jangan hanya duduk di belakang meja bertahan terhadap jabatannya. Sederhana. Ini kan mereka khawatir akibat uang 372 triliun. Sebagian besar sudah di surat-surat utang negara, kan itu investasi jangka panjang. Dia khawatir orang pada ambil semua, tidak ada kecukupan dana. Kalau ditotalkan memang ada, tapi karena dia investasi jangka panjang kan nggak bisa ditarik, nggak bisa Mau pakai uang diambil. siapa? Betul, Gitu kan? pakai uang siapa? Tapi jangan korbanin orang kecil dong. Oke. Itu kan salahmu direksi. Kenapa terlalu berani Iya. banyak ngambil investasi surat utang negara? Saya dengar dari kawan-kawan ekonom, Bang Rizal Ramli, Faisal Basri, surat utang negara yang dibeli oleh kawan-kawan asing aja, dia sekarang jual lagi kok. Dia jual lagi, nggak dia beli, nggak dia tahan, walaupun returnnya tinggi ya di atas deposito itu. Tapi persoalannya di kelompok masyarakat menengah bawah yang terdampak langsung terhadap shock ekonomi ini,
Ya nggak kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, berempatilah sedikit. Oke. Itu yang kita minta. Jadi Abang dan teman-teman akan kawal ini sampai dengan tercapai Cabut. tuntutan. Iya, Tuntutan cabut, yang tadi itu ya. Cabut Ngeri loh kalau warna orange ini udah turun. Warna orange ini udah turun. Semua ada, Bang. Semua wilayah di tanah air ada. 34-34-nya. Partai Buruh itu partai kelas pekerja yang ngomongin terjaminan sosial aja. Karena gini, keseimbangan terhadap redistribusi kesejahteraan, cara kita ngambil kekayaan negara di kelas menengah bawah orang-orang kecil, jaminan sosial. Kalau kita sakit, ada yang bayar negara. Kalau kita mati, ada yang bayar. Kalau kita hari tua, ada yang bayar. Kalau kita PHK, pensiun, ada yang bayar. iya. Kalau kita ter-PHK, namanya jaminan pengangguran. Kalau kita kekurangan makan, haram hukumnya orang Indonesia kelaparan sebenarnya. Jaminan makanan. Kemudian jaminan pendidikan, jaminan perumahan, dan jaminan pengangguran. Itulah yang akan menjadi perjuangan kelas pekerja. Nah, kami mengorganisir di Luar Partai biasa. Buruh 34 provinsi, 483 kabupaten kota, 4.000 kecamatan. Udah Doakan. jadi. Waduh, ngeri nih kalau warna orange sudah turun ke jalan nih. Mbak Indri, di seluruh dunia kalau buruh kalah dalam pertarungan kelas, biasanya dia bikin partai. Di Brazil, upah murah yang membuat Lula da Silva bikin partai buruh. Di di Norwegia, tentang minyak bumi yang tidak berkeadilan, membuat buruh bikin partai Sosial Demokrat. Di Indonesia apa? Omnibus Law. Gitu. Oke, dan ini ketumnya nih. Kebetulan terpilih presidennya. Oke, Bang. Jadi tadi ya, aku kan udah bikin 3 tuh tadi ya. Apa aja tadi, Bang? Boleh Abang aja yang nyebut, jangan gue yang nyebut. Cabut Permenaker Oke. nomor 2 tahun 2022. Kembalikan pada Permenaker nomor 19, JHT langsung dibayar ketika PHK, tidak perlu nunggu usia pensiun. Oke. Dan pastikan Balikan lagi yang lama kan? ya, kembalikan yang lama, balikan pada yang lama. Oke, Abang sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indri. Terima kasih, Bang.